saya harus bersujud di hadapan kaki kalian, maka akan saya lakukan. Benny Ramdhani akan melakukan sujud di depan kaki Ibu Menteri Keuangan. Halo guys, ketemu lagi bareng Rian Ferdian di Rian Ferdian Official. Kali ini aku mau menanggapi video Pak Benny Ramdhani yang sedang berjuang agar barang-barang teman-teman PMI atau TKI ini tidak ditahan di bea cukai atau di pelabuhan. Miris banget, Pak Benny sampai rela dan mau bersujud di depan Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan agar barang-barang teman-teman PMI ini yang dikirimkan ke Indonesia tidak ditahan di pelabuhan. Karena apa? Mereka itu berjuang untuk mendapatkan, untuk beli. Jangan curigai para PMI ini mengirim barang untuk dibisniskan, untuk dijual lagi atau untuk bisnis lah. Itu kayaknya kecil banget kemungkinannya. Dan ada kasus-kasus juga yang selama ini terjadi, teman-teman PM ini mengirim barang untuk orang tuanya yang ulang tahun atau anaknya ulang tahun, bahkan jajan-jajan pun akhirnya hilang atau rusak. Bahkan kardus-kardus pengiriman pun sekarang ini banyak yang dibongkar atau bahkan banyak barang yang hilang. Jadi Pak Benny ini sedang berjuang untuk kita semua, untuk teman-teman yang di Taiwan, yang di Hong Kong, yang di Malaysia, yang dimanapun. Pokoknya yang mengirim barang dari luar negeri. Kalau saya sekarang udah di Indonesia. Jadi saya dulu ke Taiwan tuh 2008 dan mengirim barang itu nggak cuma sekali. Jadi sekitar 3 tahun kemudian saya kan habis kontrak. Sebelum pulang saya kirim barang ke Indonesia, nggak pernah ada masalah. Kalaupun ada masalah mungkin sedikit telat, kayak misalnya harusnya sebulan atau sebulan setengah, paling 2 bulan gitu. Tapi sekarang semua sering terjadi, barangnya nggak sampai, barangnya hilang, dipersulit, pemeriksaan ini itu. Nggak ngerti kenapa ya. Padahal yang kita tahu PMI ini adalah pahlawan devisa. Sumbangannya itu nggak main-main. Untuk negara itu nggak main-main banyaknya. Tapi kenapa diperlakukan seperti ini? Kenapa hal ini terjadi sekarang-sekarang? Dulu kayaknya enggak. Barang-barang yang kita miliki di Taiwan, kita beli di Taiwan, kita kirim ke Indonesia itu dengan mudah dan pasti sampai. Kalaupun ada masalah ya seperti saya bilang tadi, paling telat sampainya. Kalau misalnya biasanya sebulan, sebulan setengah, jadi 2 bulan atau 2 bulan setengah. Itu zaman dulu. Sekarang kita lihat banyak banget postingan-postingan di media-media sosial seperti TikTok atau YouTube atau Facebook, itu barang-barangnya hilang kayak gitu ya. Udah kirimannya lama, barangannya rusak. Yang heran kenapa ini semua bisa terjadi sekarang gitu. Dulu-dulu enggak. Sekarang katanya peraturan yang belum selesai. Peraturan apa itu kata Pak Benny, dan Pak Benny itu memohon. Jadi kalau misalnya peraturan itu belum diberlakukan, peraturan itu belum disahkan, ya mbok yawo yang sudah ada di pelabuhan kirimlah dulu. Kalau misalnya harus menunggu peraturan baru, harus ditahan, nanti itu barang rusak dan makin menumpuk kiriman-kiriman dari teman-teman semua. Jadi saya ikut gregetan walaupun saya udah pulang sekarang ya. Karena kemarin saya pulang bulan Juli dan pengiriman saya masih lancar. 2 bulan pas tanggalnya, pas 2 bulan itu masih pas banget dan masih sampai, nggak ada yang hilang gitu. Tapi sekarang kasihan banget Pak Benny ini berjuang sendiri, berjuang nggak tahu ini menterinya kemana, Menteri Perdagangan, terus menteri yang lain apa nggak ada pingin membantu teman-teman PMI, pahlawan devisa katanya ya, tapi diperlakukan seperti ini. Ini cara memperlakukan pahlawan emang seperti ini ya. Oke, buat teman-teman silakan komentar di kolom komentar. Kita simak aja video dari Pak Benny. Sampai ketemu di konten berikutnya. Ini artinya adalah ada sesuatu yang menjadi kegelisahan kita bersama, kegelisahan juga BP2MI, menangkap kejengkelan dan kemarahan pekerja migran Indonesia, maka mau tidak mau Kepala Badan harus melakukan ini. Bahkan kalau kemarin yang rapat keputusan kemarin kapan Pak? Yang 27. Yang kemarin resumenya 27 27. November. Kalau kemarin 27 November belum ada keputusan,
saya berencana akan membuat video dengan kalimat, saya katakan mungkin begini. Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan, jika untuk peraturan yang diinginkan oleh PMI agar mereka mudah mengirim barang, tidak ada penahanan-penahanan di bandara, maaf, di pelabuhan, ya, saya harus bersujud di hadapan kaki kalian, maka akan saya lakukan. Benny Ramdhani akan melakukan sujud di depan kaki Ibu Menteri Keuangan, ya, Menteri Perdagangan, jika itu menjadi syarat agar barang-barang PMI yang sekarang tertahan sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya, harus saya lakukan.